Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di channel YouTube Ruang Pendidikan. Hari ini kita akan belajar bab 1 menyayangi anak yatim. Semester 1 kelas 5 SD atau MI. Kurikulum Merdeka. Namun sebelumnya, bagi kalian yang baru bergabung di channel YouTube Ruang Pendidikan, jangan lupa klik tombol subscribe agar kita terus dapat belajar sama-sama. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita pelajari senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat dan barokah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar dengan materi pokok surat Al-Ma'un, mulai dari membaca, menulis, mengartikan, dan juga mempelajari pesan pokok surat Al-Ma'un. Dan yang terakhir adalah menghafal. Sudah siap adik-adik solih-solihah? Mari kita lanjutkan belajar. Yang pertama yaitu membaca surat Al-Ma'un. Dengarkan dan tirukan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. وذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Nah, setelah kalian dapat membaca surat Al-Ma'un dengan makhorijul huruf dan tajwid yang benar, selanjutnya mari kita belajar menulis surat Al-Ma'un. Dalam menulis surat Al-Ma'un atau menulis Arab dimulai dari sebelah kanan. Saya yakin kalian adalah anak-anak yang hebat. Silahkan dibuka halaman 8, salin surat Al-Ma'un di bawah ini sesuai dengan kaidah penulisan yang baik dan benar. Di samping sudah ada contohnya, silahkan ditulis semampu kalian dan sebagus mungkin. Tetap semangat dalam belajar. Setelah kalian mampu membaca dan menulis, selanjutnya kita juga harus mengerti arti dari surat Al-Ma'un. Mari kita pelajari bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat yang pertama, Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Pada ayat ini Allah menanyakan kepada Nabi Muhammad, apakah engkau tahu
orang-orang yang mendustakan agama. Pendusta agama juga disebut sebagai orang yang ingkar terhadap hari kiamat. Meskipun pertanyaan tersebut ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, namun memiliki pemahaman bahwa kita harus merenungi pertanyaan tersebut. Pertanyaan itu memberikan isyarat supaya kita memperhatikan atas jawaban tersebut. Jadi, siapakah orang yang mendustakan agama? Pada ayat kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Jadi para pendusta agama adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Maksud dari menghardik anak yatim yaitu mereka yang menyakiti hatinya, berbuat zalim kepada mereka, dan menggunakan hak mereka secara tidak adil, serta tidak peduli terhadap hidup mereka. Itulah orang-orang yang mendustakan agama. Lalu siapa lagi? Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Mereka yang tidak mendorong memberi makan orang-orang miskin. Mereka yang tidak ada keinginan untuk memberi makan kepada orang yang miskin, yaitu mereka yang tidak memiliki kecukupan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka segeralah berbagi kepada siapapun, khususnya fakir miskin yang ada di sekeliling kita. Jangan membiarkan tangan kita terbelenggu atas berat membantu orang lain. Jadi, orang yang menghardik anak yatim yang kedua adalah ia yang tidak mendorong memberi makan orang miskin. Ayat yang keempat, fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat. Nah, pada ayat keempat, maka binasa dan celaka orang yang sholat, tetapi memiliki perilaku tercela. Allah mengancam orang yang sholat, tetapi tidak sampai ke hatinya. Dia ruku, sujud, menyebut nama Allah, tetapi tidak mencerminkan akhlak yang baik. Seharusnya semakin khusyuk salatnya, maka semakin terpuji akhlaknya. Ayat yang kelima, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Siapa orang yang celaka dalam salatnya? Yaitu yang pertama, orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Di antaranya adalah bermalas-malasan, menyepelekan sholat, mengerjakan di luar waktu yang telah ditetapkan, dan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan. Mereka hanya sekedar sholat untuk menggugurkan kewajiban saja. Ayat yang keenam, alladzina hum yura'un, yang berbuat riya. Mereka orang-orang yang berbuat riya. Mereka beribadah, sholat, namun semata-mata ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Mereka tidak ikhlas mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberi bantuan. Mereka juga enggan memberi bantuan kepada sesama, walaupun hanya sekedar meminjamkan barang untuk keperluan sehari-hari. Jadi, sudah paham ya adik-adik? Orang yang mendustakan agama diantaranya yaitu yang pertama yaitu orang yang menghardik anak yatim. Yang kedua, tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Yaitu siapa orang yang celaka? Yang pertama yaitu orang yang lalai dalam sholatnya, yang kedua orang yang berbuat riya, dan yang ketiga adalah mereka yang enggan memberikan bantuan.
Selanjutnya yaitu pesan pokok surat Al-Ma'un. Mengapa surat Al-Ma'un diturunkan? Lalu, apa yang menjadi sebab turunnya surat Al-Ma'un? Nah, sebelum kita mempelajari sebab-sebab turunnya surat Al-Ma'un, kita harus mengerti arti dari Al-Ma'un sendiri, yaitu barang-barang yang berguna. Al-Ma'un artinya barang yang berguna. Surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Surat Al-Ma'un tergolong surat Makkiyah atau diturunkan di kota Makkah. Nah, mari kita pelajari sebab turunnya surat Al-Ma'un. Tahukah kalian sebab turunnya surat Al-Ma'un? Sebab turunnya surat Al-Ma'un ayat 1-3 menyebutkan bahwa ada orang yang identitasnya diperselisihkan oleh para perawi, yaitu Abu Sufyan, Abu Jahal, Al-As ibn Walid, atau orang lain yang setiap minggu menyembelih seekor unta. Suatu ketika ada anak yatim yang datang meminta sedikit daging. Namun mereka menghardik dan mengusir anak yatim tersebut. Peristiwa di atas merupakan pelajaran yang sangat berarti agar kita memiliki kepedulian terhadap orang yang membutuhkan. Kita harus menyadari bahwa harta yang kita miliki merupakan titipan Allah yang harus dipergunakan dengan baik. Itulah sebab turunnya surat Al-Ma'un ayat 1-3. Selanjutnya yaitu dalam riwayat lain diceritakan dari Ibnu Abbas bahwa pada masa Rasulullah ada sekelompok orang munafik yang rajin mengerjakan ibadah sholat. Namun sholatnya tidak diniatkan karena Allah, melainkan karena ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain. Ketika dilihat orang lain, mereka terlihat khusyuk mengerjakan sholat. Tetapi ketika tidak dilihat orang lain, mereka sholat seenaknya, bahkan menyepelekan dan meninggalkannya. Na'udzubillahi min dzalik. Allah tidak suka kepada orang-orang yang munafik seperti ini. Maka diturunkanlah surat Al-Ma'un ayat 4-7. Tadi sudah dipelajari ya makna dari surat Al-Ma'un ayat 1 sampai ayat 7. Maka itulah tadi sebab turunnya surat Al-Ma'un. Nah, peristiwa di atas menunjukkan bahwa beramal ibadah harus dilakukan dengan tulus ikhlas, semata-mata karena Allah. Tidak boleh riya, yakni melaksanakan ibadah dan amalan kebaikan dengan tujuan agar dilihat dan dipuji oleh orang lain. Amalan ibadah yang dilakukan dengan riya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mari kita beribadah dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat karena Allah, memberi karena Allah, dan melakukan ibadah-ibadah lainnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu pesan indah dari surat Al-Ma'un. Yang pertama yaitu manusia harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim. Mari kita pedulikan anak-anak yatim yang ada di sekitar kita. Yang kedua, hendaknya manusia memiliki rasa empati terhadap fakir miskin. Jika dirasa di lingkungan kita masih banyak
orang-orang miskin, maka hendaklah kita bantu. Jika dari kita ada kelebihan rizki, atau kita berbagi rizki kepada fakir dan miskin. Yang ketiga yaitu sholatlah semata-mata karena Allah Ta'ala. Itulah pesan indah dari surat Al-Ma'un. Semoga kita dapat mengingat pesan-pesan yang ada pada surat Al-Ma'un. Dan yang terakhir yaitu setelah kita mempelajari pesan-pesan surat Al-Ma'un, maka mari kita menghafal surat Al-Ma'un. Silahkan kalian hafalkan surat Al-Ma'un, tapi saya yakin adik-adik semuanya adalah adik-adik yang hebat, yang pastinya hampir semua akan hafal surat Al-Ma'un. Tetap semangat dalam belajar. Kesimpulannya adalah yang pertama, Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Yang kedua, surat Al-Ma'un jumlahnya ada 7 dan tergolong surat Makkiyah. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Yang pertama, suka menghardik anak yatim. Yang kedua, tidak mau memberikan makan fakir miskin. Yang ketiga adalah orang yang lalai dalam sholatnya. Kesimpulan yang keempat, orang yang enggan memberi bantuan atau enggan menolong orang lain dengan barang yang berguna disebut kikir. Jadi kikir, orang yang pelit, orang yang merasa takut menjadi miskin sehingga tidak mau memberikan bantuan kepada orang lain. Yang kelima, Rasulullah sangat menganjurkan untuk menyayangi anak yatim. Dan yang keenam, hal-hal yang harus dilakukan terhadap anak yatim adalah menyayangi dengan tulus, memenuhi kebutuhan pokok, mengasuh serta membimbing mereka. Semoga kita semua dapat mengamalkan pesan baik dari surat Al-Ma'un yang kita pelajari hari ini. Pesan moral, muslim yang kuat lebih baik daripada muslim yang lemah. Bantulah orang lain, karena dengan membantu orang lain akan membuat kalian sukses. Untuk itu, adik-adik solih-solihah, tetap semangat dan terus berbuat baik. Dan jangan lupa, mari kita saling membantu. Karena hidup saling membantu akan membuat hati kita lebih tenang. Terima kasih. Semoga bermanfaat buat adik-adik sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.